Michael Jackson's death is officially ruled a homicide. Saya hanya ingin mengatakan, ini akan menjadi penampilan terakhir saya di London. Ketika saya katakan, inilah saatnya, maka inilah saatnya. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas teori konspirasi kematian Michael Jackson. Terdapat dua teori konspirasi berkaitan dengan Michael Jackson. Teori pertama, Michael Jackson masih hidup. Dia memalsukan kematiannya. Teori kedua, Michael Jackson dibunuh oleh Illuminati. Michael Joseph Jackson, King of Pop, lahir di Gray, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 29 Agustus 1958 dan dia telah meninggal dunia di Los Angeles, California, Amerika Serikat 2009 atau paling tepatnya 25 Jun 2009. Michael Jackson merupakan penyanyi, penulis lagu, dan artis yang paling populer sepanjang zaman di Amerika Serikat. Michael Jackson ini mendapat beratus-ratus penghargaan sepanjang kehidupan dia. Penghargaan yang Michael Jackson dapat lebih banyak daripada artis-artis yang pernah ada. BTS, Justin Bieber, Kepsi, Alip Sukri, Shazad. Maksudnya, Michael Jackson mempunyai penghargaan lebih banyak daripada artis-artis yang pernah wujud di dunia ini. Dia telah diangkat sebagai Rock and Roll Hall of Famer sebanyak 2 kali. Dia juga satu-satunya artis yang pernah menerima anugerah Dance Hall of Famer. Luar biasa. Michael Jackson juga mempunyai 39 rekod Genius World Record, 15 anugerah Grammy, dan 13 anugerah single Billboard Hot 100. Kesemua anugerah yang diperolehi oleh Michael Jackson ini telah menjadikan dia sebagai artis yang paling populer sepanjang zaman. Pada tanggal 25 Julai 2009, Michael Jackson telah membuat rencana untuk membuat penampilan terakhirnya di London. Set ini dikenali sebagai This Is It. Inilah saatnya. Namun amat menyedihkan, rencana Michael Jackson itu untuk membuat penampilan terakhirnya tidak kesampaian karena pada tanggal 25 Jun 2009, Michael Jackson telah meninggal dunia. Michael Jackson telah ditemui meninggal di rumahnya di Los Angeles disebabkan serangan jantung akibat daripada pengambilan obat propofol. Obat propofol ini merupakan satu obat bius yang digunakan sebelum mereka menerima pembedahan. Tujuan untuk mengurangkan rasa sakit dan juga bertujuan untuk membius pesakit tersebut. Obat propofol ini sebenarnya tidak boleh digunakan sesuka hati, tidak boleh digunakan untuk tujuan membantu kita untuk tidur dengan lena ataupun dijadikan sebagai obat tidur. Ketika Michael Jackson meninggal dunia, seluruh dunia bersedih. Seluruh dunia berkabung. Google juga pada masa itu sakit kepala. Sakit kepala karena terlalu banyak orang mengakses mencari maklumat tentang kematian Michael Jackson. Kematian mendadak Michael Jackson telah mengejutkan seluruh dunia, telah mengejutkan para peminat Michael Jackson dan mengejutkan industri musik dunia pada masa itu. Karena sebelum Michael Jackson meninggal dunia, dia baik-baik saja. Dia kelihatan seperti orang yang tidak sakit. Menurut mantan manajer Michael Jackson, ketika Michael Jackson berlatih untuk persembahan terakhirnya, dia kelihatan gembira saja. Dia kelihatan bersemangat, dia ceria, dan itulah kali pertama mereka melihat Michael Jackson sangat bersemangat untuk mengadakan konser. Dia bersungguh-sungguh untuk mengadakan latihan untuk konser terakhirnya. Tapi menurut mereka juga berat badan Michael Jackson semakin menurun. Karena Michael Jackson mengalami masalah susah tidur. Dan Michael Jackson kecanduan ataupun ketagih dengan obat-obatan yang membantu dia untuk tidur. Obat seperti propofol. Saat kematian Michael Jackson, dia ditemani oleh dokter pribadinya dikenali sebagai Conor Murray, dan Conor Murray ini dokter yang dipilih oleh syarikat Michael Jackson sendiri, yaitu syarikat AEG. Namun dokter pribadi Michael Jackson ini disabitkan bersalah atas tuduhan
membunuh tidak sengaja dan disabitkan hukuman penjara selama 4 tahun. Ada satu teori yang mengatakan Michael Jackson masih hidup. Michael Jackson sengaja memalsukan kematiannya karena dia ingin lari daripada hutang dan ingin lari dari dunia Illuminati ataupun industri musik yang terlalu populer. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan Michael Jackson itu masih hidup. Bukti pertama, ada satu video yang memperlihatkan keadaan mayat Michael Jackson ketika dia dibawa ke ambulan, di mana hanya ada beberapa wartawan, lebih kurang 4 hingga 5 wartawan yang berada di tempat tersebut. Ini amat mencurigakan karena artis sekelas Michael Jackson, sang legenda ini, seharusnya pasti akan digurumuni beratus-ratus bahkan beribu-ribu wartawan. TV1, TV2, TV3, Astro Awani bernama Metro, tiba-tiba Metro. Majalah wanita. Banyak wartawan seharusnya ada di tempat tersebut. Tapi kenapa hanya 5, hanya 4 wartawan yang ada di tempat kejadian? Ini membuktikan ada yang menghalang wartawan untuk merekam kejadian tersebut. Mungkin saja ada sesuatu yang mereka sedang sembunyikan. Selanjutnya, ketika pemakaman Michael Jackson berlangsung, banyak tokoh-tokoh artis yang terkenal datang ke pemakaman Michael Jackson. Mereka datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada sang legenda Michael Jackson. Namun, ada beberapa perkara yang mencurigakan ketika pemakaman Michael Jackson berlangsung. Peti mayat ataupun keranda Michael Jackson itu tertutup rapat. Kebiasaannya, ketika kita melawat orang yang sudah meninggal, kita pasti akan melihat wajahnya. Kita pasti akan melihat di kerandanya wajahnya yang tersenyum. Berlainan pula dengan Michael Jackson. Semua yang hadir tidak dapat melihat wajah Michael Jackson. Mungkin saja di dalam keranda itu tidak ada mayat, ataupun bukan mayat Michael Jackson. Tapi kita berpikiran positif saja, mungkin saja mayat Michael Jackson itu sudah terlalu buruk untuk dilihat karena Michael Jackson meninggal pada 25 Jun 2009 dan pemakaman penghormatan terakhir Michael Jackson dilangsungkan pada tanggal 7 Julai. Dan alasan keluarga Michael Jackson menutup keranda tersebut, mereka katakan wajah Michael Jackson itu sudah memburuk. Kita perlu menghormati permintaan keluarga Michael Jackson. Sepanjang pemakaman ataupun penghormatan Michael Jackson, ada satu perkara lagi yang menarik perhatian banyak pihak, yaitu keluarga Michael Jackson kelihatan tidak bersedih. Ada keluarga Michael Jackson kelihatan tersenyum ketika pemakaman berlangsung. Adik Michael Jackson kelihatan tersenyum ketika anak Michael Jackson memberi pidatonya yang terakhir. Hanya seorang saja yang kelihatan menangis, kelihatan sangat sedih masa itu, yaitu anak perempuan Michael Jackson. Tetapi yang lain, mereka seperti tidak terlalu sedih. Mungkin saja mereka mengetahui rencana Michael Jackson, yaitu memalsukan kematiannya. Apa pendapat kalian? Terdapat satu lagi video yang akan membuat kita tertanya-tanya. Kereta ambulan yang membawa mayat Michael Jackson itu, ketika tiba di hospital, ada seseorang yang misteri tiba-tiba keluar daripada kereta tersebut. Dia kelihatan seperti didampingi, ditutupi, berjalan menuju memasuki hospital tersebut. Secara logiknya, jika itu bukan Michael Jackson, kenapa dia perlu didampingi? Nanti karena tuduh gay boy, gay. Jadi menurut kamu, siapa di dalam video tersebut? Kamu akan semakin bingung jika kamu melihat video ini. Video ini direkam di tahun 2011, di mana video ini menunjukkan sepasang kekasih yang sedang berjalan-jalan melepaskan nafsu cinta. Tiba-tiba, ketika mereka sudah puas berjalan, mereka melihat Michael Jackson bersama dengan bodyguardnya yang baru keluar dari membeli belah. Lalu mereka dihalang untuk merekam muka Michael Jackson tersebut. Menurut kamu, video ini ada kebenaran atau tidak ada? Banyak juga orang percaya Michael Jackson telah berpindah ke Kanada karena
Sehari selepas pemakaman Michael Jackson, ada seseorang yang misteri telah berpindah ke Kanada dengan membawa truk-truk yang terlalu besar, peralat, barang-barang yang terlalu banyak, mewah dibawa ke Kanada. Dan ada seorang kanak-kanak yang melalui tempat tersebut telah mengatakan, dia bersumpah, sumpah saya mendengar suara Michael Jackson. Hei budak, jangan kau menipu ah. Mungkin tu suara TV tahu. Dan ada beberapa orang yang ditemu Rama mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang pindah di tempat tersebut karena orang itu sangat misteri. Semasa hidup Michael Jackson sering mengeluh dan juga ketakutan. Dia pernah mengatakan kepada anaknya ada sesuatu kuasa yang sangat besar akan membunuhnya. Dengan pernyataan adik Michael, ketika diwawancara, adik Michael Jackson mengatakan, Michael Jackson pernah meluah bahwa jika dia mati, itu bermaksud mereka telah membunuh dia. He was afraid. He was afraid for his life. The people that were involved in his life. Michael constantly told me, Latoya, if I die, they're gonna murder me, they're gonna kill me. Ada juga tanggapan yang mengatakan Michael Jackson dibunuh oleh syarikatnya sendiri, yaitu AEG. Keadaan Michael Jackson itu tidak lagi sehebat masa zaman kegemilangannya. AEG beranggapan jika Michael Jackson meneruskan konser ini dalam kondisi yang semakin memburuk, mereka takut ada beberapa konser akan dibatalkan, lalu memberi kerugian kepada mereka. Lalu mereka menghantar dokter pribadi Michael Jackson, yaitu sebenarnya dokter pribadi Michael Jackson itu bukanlah dokter yang menjaga dia selama hidupnya, tetapi baru 11 hari dokter ini ditugaskan oleh syarikat AEG untuk membantu mendampingi Michael Jackson. Lalu dokter ini digunakan untuk melaksanakan misi syarikat ini untuk membunuh Michael Jackson. Ini terbukti karena setelah kematian Michael Jackson, album lagu Michael Jackson laris terjual. Dan kematian Michael Jackson telah memberi keuntungan kepada syarikatnya sendiri. Apa pendapat kalian tentang teori konspirasi kematian Michael Jackson? Terima kasih karena menonton video ini. Bye.